Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Aulia Zaradita Makatita, merupakan mahasiswa semester 5 jurusan Ilmu Kelautan Universitas Patimura. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Biogeografi Organisme Laut yang diampu oleh Ibu Frigiona Lokolo SPI MSI mengenai faktor fisik distribusi organisme. Jangan lupa ditonton. Pertama-tama, distribusi organisme. Seperti yang teman-teman tahu, distribusi organisme merupakan penyebaran organisme. Untuk penjelasan lebih jelasnya, teman-teman bisa simak di slide ini ya. Kemudian, faktor pembatas adalah suatu yang dapat menurunkan tingkat jumlah dan perkembangan suatu ekosistem. Faktor lingkungan menjadi faktor pembatas baik itu abiotik maupun biotik. Abiotik diantaranya adalah suhu, kecepatan, arus, dan pH. Kisaran minimum merupakan batas toleransi yang digambarkan sebagai hukum toleransi Shelford 1913 untuk mengetahui keberadaan dan penyebaran organisme. Istilah yang digunakan dalam menggambarkan kisaran toleransi yaitu steno atau dalam kisaran sempit dan euri atau dalam kisaran lebar. Contohnya stenothermal dan eurithermal untuk menggambarkan toleransi temperatur. Di sini juga ada contoh lainnya, teman-teman bisa baca ya. Nah, untuk parameter fisik distribusi organisme yang saya ambil yaitu intensitas cahaya. Penetrasi cahaya seringkali dihalangi oleh zat yang terlalu dalam air, membatasi zona fotosintesa di mana habitat akuatik dibatasi oleh kedalaman. Di sini ada kekeruhan yang disebabkan oleh lumpur dan partikel yang mengendap ataupun kekeruhan yang disebabkan oleh organisme. Kemudian, masuk pada contoh organisme dari parameter fisik intensitas cahaya. Di sini ada pembagian beberapa zona. Yang pertama, zona fotik, yang artinya masih terpapar cahaya matahari. Karena sinar matahari masih masuk ke zona ini, biota laut yang kita temukan masih beragam. Contohnya, ada plankton, rumput laut, maupun penyu. Yang kedua adalah disfotik, adalah zona transisi dari zona terang menuju zona gelap. Suasananya masih remang-remang karena ada matahari yang bisa masuk tapi tidak begitu banyak. Karena itu tumbuhan sudah jarang ditemui di zona ini. Yang pasti bakal ditemui adalah hiu. Kemudian yang terakhir adalah zona afotik atau zona yang tidak dimasuki cahaya matahari sama sekali. Adapun cahaya yang dapat ditemukan merupakan cahaya yang berasal dari organisme itu sendiri atau disebut bioluminescence. Contohnya adalah angelerfish ataupun ubur-ubur.